Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6. Yang mana kita masih di buku 6A, tema 2 persatuan dalam perbedaan. Kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 1 di tema 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung aja ya kita ke latihan soal subtema 1 di tema 2 halaman 98. Kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio, nah sekarang adalah RRI ya, untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto ya, diambil dari Sejarah Nasional Indonesia dengan penyesuaian. Oke, pertanyaan yang pertama, kalimat tanya yang tepat sesuai teks tersebut adalah, nah untuk yang nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah itu ya, itu adalah kalimat tanya yang paling tepat. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang B. Nomor 2, informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, nah ini untuk nomor 2 ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya adik-adik sekalian ya, ini yaitu Suprapto, Bahtiar Lubis, dan Yusuf Ronodipuro ya, sesuai dengan bacaan tadi ya. Lanjut ke nomor 3 ya. Kata tanya yang tepat untuk kalimat 1 pada teks tersebut adalah kapan ya, kita lihat di sini ya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti pertanyaan adalah kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Nah, itu ya. Jadi kalimat kata tanya yang tepat adalah kapan. Nomor 4, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor, jawabannya adalah 3 ya. Ya, nomor 4 jawabannya adalah 3 ya. Jadi proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Nah, kita bisa gunakan kata tanya bagaimana proklamasi kemerdekaan disiarkan. Lah, jawabannya ini ya. Oke, sekarang nomor 5, buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan isi teks tersebut. Nah, ini 5 kalimat tanya di sini udah saya tuliskan ya, Adik-adik. Nah, ini ya. Kalimat tanya yang pertama ya. Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kemudian kalimat tanya yang kedua, siapa yang menandatangani salinan naskah teks proklamasi? Kemudian kalimat tanya yang ketiga, apa nama radio yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalimat tanya yang keempat, berapa kali proklamasi kemerdekaan disiarkan di radio pada hari itu? Dan kalimat tanya yang kelima adalah siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan? Lah di situ nanti jawabannya bisa kita cari di teks semua ya. Itu adik-adik sekalian untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan IPS ya. Oke, muatan IPS nomor 1. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, jawabannya adalah negara Mesir ya. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena, lah ini jawaban yang paling tepat adalah A ya. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Nah, itu ya. Jadi mandiri. Nomor 2,
Contoh penerapan proklamasi contoh penerapan makna proklamasi saat upacara bendera adalah, nah ini jawabannya itu mengikuti upacara dengan khidmat. Nah, itu contoh penerapan makna proklamasi ya ketika upacara bendera. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 kurang jelas ya adik-adik ya, terlalu jauh. Oke. Mengapa golongan muda dan golongan tua bersedia menyingkirkan perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan? Nah, ini alasannya apa? Nah, ini saya tuliskan ya. Jadi sekalian untuk yang nomor 4 jawabannya yaitu agar tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka dapat segera tercapai, yaitu ya. Jadi tujuannya adalah agar tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka dapat segera tercapai. Nomor 5, bagaimana caramu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, karena kita sebagai siswa atau sebagai pelajar tentunya dengan belajar giat ya. Itu ya, Adik-adik sekalian untuk muatan IPS. Lanjut kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA ya. Perhatikan jenis tabel berikut ya, ada tumbuhan kaktus, eceng gondok, keladi dan juga teratai. Nah, adaptasinya ada daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan, daun yang mengalami modifikasi menjadi duri, akar serabut yang lebat untuk mengapung di permukaan air, dan batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, ini pasangan jenis tumbuhan dan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat adalah kita lihat 1 dengan C. 1 itu kaktus, C akar serabut yang lebat untuk mengapung di permukaan air ya, salah ya. Kaktus itu dia di daerah gurun ya, bukan di air ya. Kalau ini jelas tidak sesuai. Kemudian yang B, 2 dengan D, eceng gondok. Lah, eceng gondok ini baru tumbuhan air ya. D, batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air ya. Betul ya, yang ini yang B ya, 2D. Oke, 3A, keladi. Nah, keladi itu juga daunnya lebar ya. A, daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Lah, ini lebar dan tipis benar, tapi untuk mengurangi salah ya, karena banyak air harusnya dia untuk mempercepat penguapan ya. Kemudian yang 4B, teratai. B, daun yang mengalami, lah ini juga salah ya, teratai itu tumbuhan air. Kalau yang mengalami modifikasi menjadi duri ini adalah kaktus. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut yang termasuk tumbuhan xerophyt adalah, nah tumbuhan xerophyt itu berarti yang airnya sedikit ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kaktus, lidah buaya dan kurma. Nomor 3, tujuan bunga dari tumbuhan Rafflesia mengeluarkan aroma busuk adalah ini untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan ya. Ini saya dekatkan adik-adik sekalian ya. Jadi untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, getah yang dihasilkan oleh tumbuhan sukun dan sawo berfungsi untuk ini melindungi diri dari pemangsa ya. Ini kelihatan enggak adik-adik sekalian ya. Oke, saya dekatkan sedikit ya. Ya. Jadi untuk melindungi diri dari pemangsa. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, ini adalah kaktus ya. Bagaimana cara tumbuhan di samping mempertahankan diri dari pemangsa? Nah, ini dengan cara daunnya berbentuk duri ya. Jadi kalau ada pemangsa datang terkena duri tentunya ya. Oke, sekarang kita ke muatan PPKN ya, KD 3.4 nomor 1. Manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu terciptanya persatuan dalam perbedaan. Nomor 2, contoh sikap toleran dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah ini, tidak mengganggu kegiatan ibadah ya, kegiatan ibadah agama lain. Nah, itu adalah contoh sikap toleran ya. Kemudian nomor 3, manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga bergu adalah, nah ini kalau kita bersatu di olahraga bergu tentunya akan meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim. Nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat ya. 2 contoh di sekolah dan masyarakat di sini sudah saya tuliskan adik-adik ya.
Nih contoh di lingkungan sekolah itu bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Kemudian melakukan piket kelas secara bersama-sama. Kemudian di lingkungan masyarakat contohnya membantu korban bencana tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agamanya. Itu ya adik-adik sekalian untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Apa manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya adalah ini. Akan tercipta perdamaian, tercipta kehidupan yang harmonis, dan tercipta kerukunan antar warga. Itu selanjutnya muatan pelajaran terakhir ada muatan SBDP. Gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada dan dipadukan membentuk gerak tari yang baru dinamakan gerak tari. Nah, ini jawabannya adalah kreasi baru ya. Kemudian nomor 2, tari saman merupakan tari tradisional yang berasal dari Aceh. Nomor 3, dari pola lantai berikut yaitu pola lantai berbentuk garis horizontal, lingkaran, dan zigzag, yang termasuk pola lantai lengkung adalah lingkaran. Nomor 4, Komang ingin mementaskan tari tradisional secara berkelompok. Jumlah anggota kelompok ada 5 orang. Bantulah Komang membuat pola lantai berikut. Yang A pola lantai vertikal, kemudian yang B pola lantai segi 5, yang C pola lantai melengkung ke depan. Nah ini ya, yang pola lantai vertikal ya, ada 5 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini vertikal. Kemudian yang segi 5, nah, ada 5 orang juga, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita buat bintang, nah ini ya, jadi 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang C melengkung ke depan. Nah ini melengkung ke depan ya adik-adik sekalian. Nah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya terakhir ya, nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah ini tari khas daerah Bali ya. Apa nama tari tradisional pada gambar? Nah itu adalah tari kecak. Kemudian yang B, berasal dari daerah manakah tari tersebut? Ini berasal dari Bali. Kemudian yang C, tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Nah ini membentuk lingkaran ya, jadi polanya adalah pola lingkaran. Nah itu ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan soal subtema 1 tema 2. Untuk berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.